Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan proyek kelompok kami yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit pada Kelinci menggunakan metode Certainty Factor berbasis website. Sebelum menjelaskan tentang proyek kami, perkenalkan dulu. Di sini ada 3 anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama ada Miswar Aryadi dengan NPM 202243500854, dan ada Cindy Septiani dengan NPM 202243500855, dan selanjutnya ada saya sendiri, Hoirunisa Agustin, dengan NPM 202243500946. Apa sih yang melatar belakangi proyek kami ini? Yang pertama itu penyakit pada kelinci sering sulit didiagnosis sejak dini karena gejalanya mirip dan pengetahuan pemilik masih terbatas. Nah, dikarenakan kelinci salah satu hewan yang banyak dipelihara oleh masyarakat dan banyak pemelihara ini masih awam gitu ya sama gejala-gejala yang terjadi sama hewan peliharaan kita gitu. Dan juga kelinci ini kan hewan yang rentan terserang penyakit ya. Jadi itu semua melatar belakangi kelompok kami untuk membuat proyek ini. Next ke slide selanjutnya. Di sini kita ada poster diagnosis penyakit pada kelinci. Tabel pertama ini adalah tabel nilai keyakinan pada pakar yang kita pakai. Kita pakai itu dari -1 sampai dengan 1 dengan 9 kategori, yaitu pasti tidak dengan nilai CF-nya itu -1 sampai dengan sangat yakin dengan nilai CF-nya itu 1. Lalu karena pengetahuan kita terbatas, kita pakai di sini untuk programnya sendiri 6 penyakit dulu, yaitu skabies, diare, sembelit, radang mata, radang paru-paru, dan flu. Bisa dilihat di sini di samping penyakit itu kita ada kode penyakitnya. Lalu di sini tabel yang di sebelah kanan ini kita ada data gejala dan kode gejalanya sendiri disertai dengan nilai CF pakar. Di sini kita ada 18 gejala yang kita inputkan, lalu dengan kode gejalanya juga dan nilai CF. Di sini juga ada tree decision atau pohon keputusan. Bisa dilihat di sini kan ada 6 penyakit ya, sesuai dengan inputan program kita 6 penyakit. Lalu di atasnya sendiri ini ada gejala-gejala yang dialami si penyakit ini. Jadi misalkan kayak di sini untuk penyakit 5 itu gejala yang dialaminya itu 5, 6, 13, 14 dan 18 untuk kode gejalanya. Kita juga bisa lihat di sini ya. Ini untuk penjelasan lebih lanjut dari si tree decision ini. Ya, if G1, NG2, NG3 dan selanjutnya then penyakit dengan kode 001 tuh. Next, di sini untuk akuisisi pengetahuan yang kita gunakan adalah kita itu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Salah satunya adalah salah satu sumber kita itu dari jurnal yang berkaitan dengan penyakit kelinci ini gitu ya. Lalu dari jurnal itu kita inputkan menjadi database sama dengan penyakitnya gitu ya. Lalu muncullah
nanti di dashboardnya untuk penyakit-penyakit dan gejala-gejala tersebut. Lalu next di sini ada flowchart. Di sini itu untuk yang di sebelah kiri ini kita ada flowchart untuk aplikasinya, sedangkan di sebelah kanan ini kita ada flowchart untuk penghitungan cara kerja sistemnya. Di sini saya bacakan dulu untuk yang flowchart sistemnya. Jadi kita mulai dari start. Start ini kita login dulu. Nah, login ini kita kan seperti kita buat untuk dua akses. Yang pertama ada pengguna umum, end user, dan hak akses admin. Kalau memang pengguna umumnya sudah punya akun, maka kita bisa login seperti biasa. Apabila kita belum mempunyai akunnya gitu, kita bisa buat akun dulu lalu kita login kembali gitu, baru kita sebagai pengguna umum bisa menginput gejala penyakit di form diagnosa yang sudah ada di aplikasi kita gitu ya. Next, bagaimana kalau kita login sebagai admin? Jika kita login sebagai admin, ini ada 4 fitur perbedaan untuk hak akses pengguna umum dan hak akses admin. Kalau hak akses admin ini kita bisa menambahkan itu daftar user, daftar gejala, daftar penyakit, sama basis rules-nya gitu. Tapi nextnya sih untuk sisanya kita tetap bisa isi gejala penyakit ya untuk si admin ini. Lalu di sebelah kanan sendiri ini ada flowchart untuk cara kerja sistem certainty factor-nya. Jadi dari pertama kita mulai dulu, lalu kita isi form konsultasinya. Nanti sistem ini akan mendiagnosis penyakitnya setelah kita memilih gejala dan nilai CF-nya. Nah, selesai kita pilih gejala, nanti sistem ini akan menghitung CF gejalanya dengan rumus seperti ini gitu ya. Dengan rumus seperti ini. Lalu setelah sudah, lanjut ke sini. Jadi diagnosa setelah dihitung, maka hasil diagnosisnya akan keluar, lalu kita bisa cetak hasil gitu. Oke, next lanjut ke demo aplikasinya. Oke, di sini kita mulai untuk uji coba running aplikasinya. Di sini kita ada form login. Form login ini kita bisa buat account kalau memang kita belum punya account. Nah, di sini kita bisa nulis nama, username, sama passwordnya. Tapi kalau kita udah punya akun, kita tinggal login aja. Nah, untuk loginnya sendiri ada dua akses. Yang pertama hak akses untuk pengguna umum, dan yang kedua ada hak akses untuk admin. Nah, sekarang kita coba login dulu untuk hak akses pengguna umum. Misal kita inputkan username-nya Miswar gitu ya. Lalu passwordnya 1 sampai dengan 8. Lalu kita klik login, muncul untuk form diagnosa penyakit. Di form ini kita bisa input gejala penyakit yang kelinci kita alami. Misal kita coba input untuk nafsu makan turun bahkan hilang, itu kita coba yakin. Lalu kelinci malas bergerak juga kita isi yakin. Untuk kelinci sulit bernapas kita coba cukup yakin. Lalu kelinci selalu mengangkat kepala kita isi juga cukup yakin. Dan terakhir untuk diagnosa berkepanjangan ini kita isi yakin. Sisanya karena kita tidak tahu, udah kita tidak tahu aja, nggak usah kita input. Lalu kita coba untuk diagnosa sekarang. Oke, di sini untuk hasil diagnosanya langsung muncul. Nah, bisa kita lihat sendiri
Nah, oke. Nanti di sistem ini itu dia bakal mendeteksi gejala atau role yang paling banyak ada di penyakit yang mana gitu. Misalkan seperti ini, role-nya tuh paling banyak di P5, P005. Kita bisa tahu dari mana? Dikarenakan nilai CF-nya ini paling tinggi, 0,958 ya. Kita bisa lihat. Lalu kita lihat nanti ke bawah, terus ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya berdasarkan dari gejala yang kamu pilih atau alami, juga berdasarkan role atau basis aturan yang sudah ditentukan oleh seorang pakar penyakit, maka perhitungan algoritma certainty factor mengambil nilai CF yang paling tinggi, yakni 95,8%, yaitu radang paru-paru. Nah, untuk hasilnya ini bisa kita print, bisa kita cetak, dan kita bisa save as PDF. Lalu kalau kita mau diagnosa ulang gitu, misal kita punya peliharaan kelinci lebih dari satu, kita bisa klik untuk diagnosa ulang. Untuk riwayat diagnosanya nanti ke save di sini. Nah, langsung muncul ya, dan bisa dilihat juga. Next, kita sekarang logout dari pengguna umum. Kita lanjut ke admin, admin kita login ya. Kita login. Nah, muncul di dashboard untuk admin ini lebih banyak fitur-fiturnya ya, karena bisa mendaftarkan user gitu, lalu daftar penyakit juga ini bisa kita tambahkan. Misalkan di sini kan baru 6 penyakit yang kita input, mungkin next di masa depan kita bisa input lagi penyakit dengan dari basis data yang kita ketahui gitu. Terus next juga gejala ini bisa kita tambahin, karena kan misalnya penyakit dan gejalanya baru gitu ya, belum ada di sistem ini, jadi kita bisa nambahin gejala sendiri. Lalu next lagi ke basis rules. Nah, dari daftar penyakit yang kita input tadi itu nanti dia akan muncul di basis rules sini gitu. Dan kita misalkan nanti kita input penyakit baru, nanti dia akan muncul gitu ya di paling bawah. Nanti kita bisa aktifkan dulu rule-nya akan dipakai yang mana aja gitu, dan nilai CF pakarnya bisa kita input di sini, lalu kita aktifkan dulu, lalu kita input untuk nilai CF pakarnya gitu, lalu kita bisa klik simpan. So far sih untuk hak akses admin perbedaannya hanya di fitur ini aja, sisanya untuk diagnosa dan riwayat diagnosanya itu sama. Oke, sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.